Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menegaskan bahwa masih memiliki kewajiban untuk memberikan pengamanan kepada terdakwa, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yakni Richard Eliezer alias Baradae hingga bebas. Masih ada kewajiban bagi LPSK untuk mengawal, melindungi dan memberikan pengamanan bagi Eliezer, ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, seperti dikutip dari Antara, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Selain itu, Hasto menuturkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dirjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, untuk pengamanan ketika Richard Eliezer sudah berstatus narapidana, dan nantinya dengan kalapas di mana Eliezer akan ditempatkan guna mendiskusikan teknis-teknis perlindungan, tutur Hasto. Hasto berharap keputusan yang diambil Hakim Wahyu Iman Santoso dan 2 hakim anggota lainnya, beserta model yang diterapkan Kejaksaan Agung bisa menjadi contoh bagi penegakan hukum pada masa depan. Sejak awal, seseorang yang berstatus sebagai justice kolaborator memang harus mendapatkan hak-haknya, seperti perlindungan dari LPSK, perlakuan khusus oleh polisi hingga mendapatkan atau memperoleh penghargaan dari hakim atas peran justice kolaborator berupa keringanan hukuman. Selain itu, LPSK mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, atas kolaborasi yang baik dalam mengusut tuntas kasus yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 tersebut. Kerjasama Rutan Bareskrim dengan LPSK sangat baik sehingga LPSK bisa menjalankan tugas dengan sangat baik pula, ujar dia. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menilai, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Richard Eliezer menjadi tonggak baru bagi dunia peradilan pidana di tanah air. Ini adalah tonggak sejarah baru, dibandingkan justice kolaborator lain yang pernah diberikan LPSK. Saya melihat nilai lebih Eliezer ini adalah ketulusannya dan kesungguhannya, ujar Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo dilansir dari Antara, Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023. Menurut Hasto, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Richard Eliezer telah merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hakim jelas-jelas merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ucap Hasto. Hasto juga menyinggung soal dilema hukum yang dialami Richard Eliezer, kendati menyandang status justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, dia tetap dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum dalam perkara itu. Atas dilema hukum yang terjadi, Hasto mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang masih tergolong paradigma baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk justice kolaborator yang menjadi subjek baru yang dilindungi LPSK, dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Katanya, di satu sisi, LPSK menyadari belum semua pihak bisa memahami dengan sempurna atas paradigma sistem peradilan pidana tersebut. Namun, hakim dengan progresif telah memberikan putusan, salah satunya berdasarkan pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kesempatan itu, Hasto juga menjawab soal keraguan apakah Richard Eliezer pantas mengantongi status justice kolaborator, sebab biasanya hal itu hanya diberikan kepada pelaku untuk kasus tindak pidana yang berdimensi kolektif atau kejahatan terorganisasi, seperti korupsi, tindak pidana perdagangan orang, dan narkotika. Akan tetapi, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa, selain tindak pidana korupsi, perdagangan orang dan narkotika, justice kolaborator juga bisa diberikan kepada kasus tindak pidana yang ditetapkan LPSK. Ia mengatakan, sebelum memberikan perlindungan, LPSK lebih dulu melakukan asesmen sehingga menyatakan Baradae layak diberikan justice kolaborator. Yang menjadi acuan hakim sendiri ini Pak, untuk mendapatkan 1 tahun lebih ini Pak, apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya ini alhamdulillah, artinya dia tidak perlu diberhentikan dari anggota kepolisian. Ini yang paling bersyukur saya. Dibandingkan justice kolaborator lain yang pernah diberikan LPSK, saya melihat nilai lebih Eliezer ini adalah ketulusannya dan kesungguhannya, ujar Hasto. Sebagai informasi, terdakwa Richard Eliezer telah divonis hakim selama 1,6 tahun penjara. Richard terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Yosua Huta Barat, atas perintah atasannya yaitu Ferdi Sambo. Hukuman diterima hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 12 tahun. Menurut hakim,
putusan yang jauh lebih ringan ini merupakan buah jujurnya Eliezer selama persidangan, dan statusnya sebagai justice kolaborator. Demikian informasi hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.